kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Imam Al-Qurtubi, atau kalau merujuk kepada yang sebelumnya berarti Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Syababa ibn Yasar. Wasiwar an ibni Abi Dhi'b, diceritakan dari Abu Dhi'b an Muhammad ibn Amr, dari Muhammad ibn Amr ibn Atha. An Sa'id ibn Yasar, dari Sa'id ibn Yasar radhiyallahu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa hadan, adapun ini isnadun sahihun, sanad yang sahih, sabitun yang tetap, ittafaqo ala rijalihi, yang telah sepakat atas para perawinya. Siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, ma'ada Ibnu Abi Syaibah, selain dari Ibnu Abi Syaibah. Fa innahu li Muslimin, maka sungguhnya hadis ini milik Imam Muslim wahdahu saja. Kharajahu, yang telah mengeluarkan hadis tersebut siapa? Abd ibn Humaid. Aidon juga an ibni Abi Dhi'b, dari Ibn Abi Dhi'b. Qala berkata siapa? Muhammad ibn Amr. Fahaddasani, maka beliau bercerita kepada maka menceritakan hadis kepadaku siapa? Sa'id ibn Yasar. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayit itu, tahduruhul malaikatu, datang kepadanya beberapa malaikat. Fa idza kana ar-rajulu salihun, maka apabila ada dia seorang yang soleh, qalu, para malaikat berkata, ukhruji, keluarlah, ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik. Fadzakarahum Muslimun, maka menyebutkan hadis tersebut siapa? Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, idza kharajat ruhul abdi, apabila keluar apa ruh seorang hamba al-mu'mini yang beriman, talqaha malakani, maka akan menemuinya dua malaikat, yas'adani biha, yang keduanya terbang membawa ruh tersebut. Jadi ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya. Kalau yang meninggal itu adalah pribadi yang baik, maka ruhnya adalah ruh yang baik, yang tinggal di jasad yang baik, sehingga malaikat itu hormat kepadanya dengan mengatakan, wahai ruh yang baik, keluarlah, dan seterusnya itu. Kalau yang lebih detail kemarin dalam hadis riwayat Ahmad itu, yang redaksinya mirip dengan akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Itu nanti itu nanti di mahsyar ya. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Tapi itu dengan catatan, kalau kita masuk dalam kategori hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang soleh. Kalau mukmin, kriteria mukmin sejati itu bagaimana? Kalau mau detailnya silakan baca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Kalau yang mau sederhananya mukmin sejati itu ada di surah Al-Hujurat ayat 15 itu diantaranya. Apa kata Allah dalam ayat itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mukmin sejati itu, kata Allah dalam ayat itu, Al-Hujurat ayat 15, adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu maka dibuktikan dengan jihad, dengan mau berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Baru kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita merujuk pada ayat ini, kalau kita ingin disebut sebagai mukmin sejati, dan semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan mukmin sejati, maka kata kuncinya adalah kita harus mengimani Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan. Bukti kalau kita tidak ragu adalah kita mau berjuang dengan harta dan diri kita. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Baru namanya ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, kata Allah, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya buat kita sekarang adalah, ada enggak di pada sebagian harta kita itu agenda untuk perjuangan di jalan Allah? Ada enggak sebagian dari harta kita itu untuk perjuangan di jalan Allah? Yang kedua, sudahkah kita menyediakan waktu kita, tenaga kita untuk berjuang di jalan Allah? Gak usah jauh-jauh. Sudahkah kita bersedia menyediakan sebagian waktu kita untuk menjadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah? Paling enggak jadi jamaah aktif lah, paling enggak jadi jamaah aktif. Itu seperti itu, supaya kita ini tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang disebut mukmin sejati tadi itu. Karena mukmin sejati itu dituntut untuk membuktikan imannya itu dengan kebersihan berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun. Yang kedua, seorang yang soleh. Soleh itu apa artinya soleh itu? Soleh itu artinya dari kata soluha, bisa berlaku sepatutnya. Maka seorang yang soleh itu adalah orang yang bisa berlaku sepatutnya. Sepatutnya sebagai siapa? Pertama sebagai hamba kepada Tuhannya. Jadi kita harus bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus bisa berlaku sepatutnya sebagai hamba kepada hamba yang lainnya. Dua-duanya harus. Kalau bahasanya Kiai Sahal Mahfud Allah yarham, istilah beliau itu ada soleh ritual, ada soleh sosial. Itu dua-duanya harus, tidak boleh salah satunya. Orang itu kalau hanya soleh hubungannya dengan Allah saja, memperbaiki hubungan dengan Allah saja tapi tidak dengan sesama, ya belum soleh. Karena belum bisa berlaku sepatutnya sebagai sesama bagi sesamanya. Atau dibalik, orang yang hanya memperbaiki hubungan dengan sesamanya tapi tidak memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, itu juga tidak soleh. Orang seperti ini karena belum bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba bagi Tuhannya. Saya ambil contoh misalnya, ada sebagian orang itu dia merasa sudah baik hanya karena sudah berbuat baik pada sesama walaupun gak sholat. Dia merasa sudah baik hanya karena sudah berbuat baik pada sesama walaupun dia gak sholat. Ngomongnya apa kemana-mana, masih mending saya lah, walaupun gak sholat tapi peduli pada sesama, daripada Bu Haji itu pelit misalnya. Dia membandingkan dirinya dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya buruk. Tapi gak berani dia membandingkan dirinya dengan orang yang sosialnya bagus, ritualnya bagus, sosialnya bagus, gak berani. Atau dibalik,
ada sebagian orang merasa hanya karena sudah bagus secara ritual terus merasa sudah baik walaupun dia tidak baik pada sesamanya. Maaf, tidak kurang dari 80 kali perintah sholat dan zakat disebut bersamaan. Ada sebagian orang itu rajin banget sholat, tapi perihal hak-hak harta, kewajiban terkait dengan harta tidak dia tunaikan, termasuk zakat misalnya. Apakah ini sholat? Ya enggak. Kalau ngomong bagaimana orang seperti ini? Ya yang penting kan sholat saya. Kalau sholat saya sempurna kan yang lain dianggap sempurna, dianggap baik. Hadisnya riwayat At-Tabarani itu. Inna awwala baiti awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Dia merasa yang penting sholatnya bagus, yang lain tenang aja udah. Padahal sholat itu tidak dianggap bagus kalau tidak membayar zakat, padahal dia mampu. Kalau dia mampu kok nggak bayar zakat, sholatnya dianggap nggak bagus itu. Karena perintah sholat dan zakat itu dua-duanya diperintah. Nah, terus makanya kalau kita cermati dalam Al-Quran itu diantara sebab orang masuk neraka itu apa? Tidak sholat dan tidak peduli membantu sesama. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk neraka Saqar? Orang itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dulu saya tidak sholat dan saya tidak peduli memberi makan orang-orang miskin. Makanya kalau ingin disebut sebagai hamba yang soleh, berarti kita harus bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya dan sebagai seorang sesama kepada sesama yang lainnya. Itu harus sekaligus, tidak boleh dipisah dua-duanya itu. Karena untuk menjadi mulia, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama kita sekaligus, tidak boleh dipisah. Itu seperti itu. Qala Hamadun, berkata siapa Hamad? Fadzakara fadzukira min tibiriha wa dzukiral misku, dan disebutkan dari wewangiannya ruh tadi itu disebutkan seperti wanginya misik. Jadi ruh tadi itu wangi, sampai disebutkan wanginya itu seperti wanginya misik. Qala, berkata siapa rawi, wa yaqulu ahlus sama, dan berkata siapa ahli penduduk langit. Oh, ini ruhun thayyibatun ja'at min qibalil ard. Ini ruh yang baik yang datang dari arah bumi. Sallallahu alaika wa ala jasadi kunti ta'murinahu. Semoga Allah berikan salawat atasmu. Kalau malaikat mendoakan salawat berarti orang itu dimintakan kepada Allah rahmat, ta'zim dan maghfirah. Semoga Allah bersalawat, semoga Allah berikan kepadamu salawat, semoga Allah bersalawat atasmu, berarti orang itu didoakan rahmat, dirahmati, dimuliakan, ta'zim dan diampuni. Rahmat, ta'zim dan maghfirah. Salawat itu isinya itu rahmat, ta'zim dan maghfirah. Itu isinya salawat itu. Makanya orang yang rajin bersalawat itu dia akan diberi rahmat, dia akan diberi kemuliaan, dan dia akan diberi ampunan. Sallallahu alaika wa ala jasadi kunti ta'murinahu. Semoga salawat atasmu dan atas jasad di mana kamu tinggal. Ruhnya didoakan, jasadnya juga didoakan. Makanya kalau ada orang soleh meninggal, itu tidak lantas kemudian keberkahannya hilang dari jasadnya. Ruhnya menghadap kepada Allah, jasadnya yang ditanam di bumi itu masih diberkahi oleh Allah. Makanya kadang beberapa jasad orang soleh masih utuh.
Makanya jasadnya para nabi haram dimakan oleh tanah. Walaupun tidak semua orang yang jasadnya utuh itu orang soleh, karena beberapa karena secara sunatullah karena faktor zat kimia dalam satu tanah tertentu. Tapi terlepas dari itu, banyak orang soleh yang dengan izin Allah jasadnya dibuat utuh. Nah, semua itu lebih kepada karena tadi yang didoakan oleh para malaikat tidak hanya ruhnya, tapi juga jasadnya. Sehingga ketika ruh itu sudah menghadap kepada Allah, jasadnya masih mendapatkan doa dari para malaikat. Makanya kadang dibuat utuh tadi itu. Itu seperti itu. Terus kemudian fayantaliqu biha ila rabbih thumma yaqulu intaliqu biha ila akhiril ajal. Kemudian malaikat tadi berangkat dengan membawa ruh tadi menghadap kepada Tuhannya yaitu Allah. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, intaliqu biha ila akhiril ajal. Pergilah kamu dengan membawa ruh itu sampai akhir ajal. Jadi kalau orang yang soleh, seorang mukmin sejati, ruhnya bisa dibawa oleh malaikat hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak semua orang. Kalau sampai itu terjadi dan Allah berkenan menerimanya, maka Allah akan mengampuninya. Kalau Allah sudah mengampuni, Allah tidak akan mengadab sudah. Alamat barzahnya beres, nanti seterusnya beres sudah itu. Kalau sudah Allah berkenan menerima itu. Semoga kita termasuk Allah berkenan menerima kita dengan ampunannya. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan ya. Cuman karena belum waktunya berada di sisi Allah pada saat itu, Allah berfirman, pergilah berangkat dengan membawa ruh ini sampai akhir ajalnya, maksudnya kembali ke alam barzahnya. Kalau dalam versi riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, ruh ini dibawa kembali ke barzahnya. Kalau yang bersangkutan termasuk orang yang bebas pertanyaan kubur, maka langsung dia bisa menikmati fasilitas kubur. Tapi kalau dia termasuk orang yang tidak bebas fitnah kubur, SOP-nya tetap harus menjalani pertanyaan kubur terlebih dahulu. Dalam hadis itu, karena orang ini sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus sudah, pasti. Nah, karena lulus, maka Allah berfirman kepada malaikat, buka lorong tembus surga, buka pintu tembus surga, sehingga kuburnya itu menjadi seperti taman-taman surga. Itu kalau orang lulus pertanyaan kubur. Kalau dia bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, itu ada banyak sebabnya. Mungkin yang bersangkutan termasuk yang rajin membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarok sampai hafal. Sehingga orang seperti ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, datang menemuinya, kata Nabi, dua malaikat yang serem. Nabi sebutkan sifatnya, namanya Munkar dan Nakir. Ketika Munkar Nakir dan datang, tiba-tiba Munkar Nakir dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Dalam diri orang ini ada saya. Berarti hafal dia, saking rajinnya baca sampai hafal. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Munkar Nakir mundur, nggih pun jenengan mawon. Akhirnya orang ini bebas pertanyaan kubur, langsung mendapatkan nikmat kubur. Hadisnya dari At-Tirmidzi au kama qal, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Itu seperti itu. Ini yang bisa kita usahakan. Kalau mati hari Jumat kan kita nggak bisa usahakan. Paling cuma bisa doa aja. Tapi kalau surah Al-Mulk ini kita bisa usahakan, insya Allah. Surah Al-Mulk itu nggak panjang, 3 menit, 30 ayat, 3 menit insya Allah. Saya coba baca berkali-kali itu nggak jauh-jauh dari 3 menit. Ini saya sampaikan supaya jenengan saya nggak males baca gitu maksudnya. Coron jenengan ngantuk-ngantuk itu, baca surah Al-Mulk cuma 3 menit insya Allah. Tapi asal bacanya lancar ya. Kalau megap-megap ya 3 jam lah. Kalau megap-megap. Bun lanjut.
Wa innal kafira, dan sungguhnya orang yang kafir, idza kharajat ruhuhu, apabila keluar ruhnya. Qala Hammad, berkata siapa Hammad. Wa dzukira minnat niha, dan sebutkan saking busuknya. Wa dzukira laknan, maksudnya disebut-sebut dengan laknat, dicela-cela maksudnya. Wah, baunya busuk banget ruhnya orang yang kafir itu, atau orang yang jahat itu. Wa yaqulu ahlus sama, dan berkata penduduk langit, ruhun khabisatun ja'at min qibal ardh. Ini ruh yang busuk banget ini, datang dari arah bumi. Wala, berkata siapa rawi, fayuqalu, maka dikatakan, intaliqu biha ila akhiril ajal, berangkatlah kalian, pergilah kalian dengan membawa ruh ini sampai akhir ajal. Cuman kalau untuk yang ini, langit pertama udah ditolak, nggak bisa masuk. Kata Allah, banting dia ke barzahnya, bawa pergi ruh itu, suruh bawa pergi ruhnya itu. Qala Abu Hurairah, berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ritotan, satu kertas atau kain tipis, kanat alai, yang itu milik beliau, yang ada pada beliau, ala angfihi, diletakkan di hidungnya hakada begini. Saking busuknya Nabi menggambarkan sampai pegang hidung pakai kain yang tipis, saking busuknya. Jadi orang itu kalau berbuat baik, kayak kita ngaji begini ini, aroma wangi tercium oleh malaikat, malaikat rahmat mendekat. Hadisnya Sahih Muslim itu ya, malaikat rahmat mendekat sampai langit pertama. Tapi kalau kita berbuat maksiat, aroma busuknya tercium oleh malaikat, sehingga malaikat rahmat menjauh sekian mil. Tapi yang menjauh malaikat rahmat ya. Kalau malaikat adab tetap mendekat kalau yang itu. Kalau malaikat maut tetap mendekat ya. Yang menjauh itu malaikat rahmat. Kalau malaikat adab, malaikat maut tetap mendekat. Maka ruhnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat itu aromanya ya tercium busuk oleh malaikat sampai dilaknat, dicela tadi ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kalau di hadis yang lengkapnya riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, roh itu dibanting ke barzahnya, didatangi mungkar nakir, dan pasti nggak lulus sudah. Kata Imam Tawus, dikutip pernyataannya sependek yang saya baca dalam kitab Hulyatul Aulia Abu Nuaim. Beliau mengutip pernyataan Imam Tawus. Itu pertanyaan kuburnya. Kalau orang nggak lulus ditanya man rabbuka tok, itu kan nggak lulus itu, tanya terus. Itu kata Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat, itu ditanya selama 40 hari. Kalau ada orang tanya man rabbuka nggak lulus, ditanya terus man rabbuka sambil digebukin, itu selama 40 hari. Itu kata Imam Tawus, bukan kata saya. Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Yang cerita Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri menceritakan, Imam Tawus bercerita tentang akidah para sahabat. Yang menceritakan pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Aulia, di antaranya yang saya tahu. Allahu Akbar. Jadi makanya mungkin sebagian kita ada yang sampai 40 hari itu. Karena memang 40 hari itu batas akhir pertanyaan bagi ahli kubur yang nggak bisa jawab pertanyaan kubur. Itu kata Imam Tawus ya, menceritakan akidah para sahabat. Kalau orang yang baik, pertanyaannya maksimal 7 hari. Maksimal 7 hari kalau orang yang baik. Itu kata Imam Tawus. Kalau dalam kitab ini disebutkan, asal ditanya satu kali sudah lancar, yang lain nggak tanya udah. Man rabbuka, Allah. Orang baik ya. Ayo lanjut. Jadi nggak teruskan pertanyaannya karena sudah lancar jawabnya. Karena sebenarnya jawaban pertanyaan kubur itu memang nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Itu refleksi amal kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita lancar jawab Allah kalau kita rajin sholat. Kalau nggak sholat nggak bisa jawab, nggak sholat. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Itu lancar kita jawab kalau kita rajin bersolawat untuk beliau dan mengikuti sunnahnya. Nah, kalau kita nggak pernah bersolawat, nggak pernah mengikuti sunnah beliau, nggak bisa jawab. Allahu Akbar.
Al-Bukhari wa Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari An Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah ibn As-Samit. Ani Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak suka berjumpa dengannya. Faqalat Aisyah, maka berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, au ba'du azwaji, atau sebagian para istri Nabi berkata. Apa katanya? Inna lanakrahul mauta. Kebanyakan kita kan tidak senang mati ya Rasulullah. Apakah itu berarti kita ini nggak mau ketemu dengan Allah? Saya tanya, di antara jenengan mau masuk surga nggak? Mau? Sekarang mau sekarang. Artinya kebanyakan kita mengatakan belum siap. Apakah orang yang tidak mau mati berarti nggak mau berjumpa dengan Allah ya Rasulullah? Kira-kira gitulah pertanyaannya. Karena umumnya kita yang nggak senang mati. Umumnya kita nggak senang mati. Umumnya, kata Siti Aisyah itu nanya begitu. Apakah itu berarti bahwa kita ini nggak suka berjumpa dengan Allah? Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, laisa dzaka, bukan itu maksudnya, bukan itu. Kalau di antara kita belum siap mati, itu tidak berarti tidak mau ketemu dengan Allah. Bukan itu maksudnya kata Nabi, bukan. Walakinnal mu'mina idza hadarahu al-mautu, kata Nabi begitu. Hadisnya Bukhari ini. Akan tetapi apabila seorang mukmin, apabila telah datang kepadanya kematian, busyira biridwanin minallah, maka dia akan diberi kabar gembira oleh Allah dengan ridwan. Ridwan itu apa? Keridhaan Allah, keridhaan dari Allah. Wa karamatihi, dan kemuliaan dari Allah. Falaisa syai'un ahabu ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia sukai saat itu selain dari apa yang ada di hadapannya, yaitu ridho Allah, dan kemuliaan dari Allah. Maka fa'ahabba liqa Allah, maka dia pun senang berjumpa dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun suka berjumpa dengannya. Ini merujuk pada penjelasan sebelumnya, nggih. Kan orang itu kalau mau mati, kalau nyawanya sampai di kerongkongan, itu kata Al-Quran surah Waqi'ah ayat 83 dan seterusnya itu, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanduru. Jadi kalau sudah sampai hulqum sini, sampai orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Kalau dia seorang mukmin sejati, dia melihat aneka keridhaan Allah, kemuliaan dari Allah berupa apa? Surga. Saat itulah dia senang berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang berjumpa dengannya. Maksudnya itu begitu. Panjenengan semua, termasuk saya sendiri, kalau tanya siap mati sekarang, rata-rata jawabannya pasti belum siap. Karena merasa masih banyak dosa, betul nggih? Merasa sedikit amal, betul nggih? Merasa banyak yang belum beres lah pokoknya. Tapi tidak usah khawatir, nanti hari hanya insya Allah dibuat siap kita. Tapi siap nggak siap memang harus jalan sih. Tapi mudah-mudahan kita termasuk dibuat siap tadi itu. Kenapa? Karena diperlihatkan untuk kita surga tadi. Semoga ya, amin, Allahumma amin, insyaallah. Wa innal kafira, dan sungguhnya orang kafir, idza hadarahu, apabila datang kepadanya apa al-mautu, kematian, busyira bi adzabillah, maka dia diberi kabar dengan siksa dari Allah. Wa uqubatihi, dan ya siksaan adab dari Allah, dan siksa dari Allah. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu yang paling dia cinta, yang paling dia benci selain apa yang ada di hadapannya, yaitu siksa tadi. Fakariha liqa Allah, maka dia pun tidak suka berjumpa dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah enggak suka ketemu dengan dia. Kalau orang kafir, orang yang zalim banget itu, yang jahat banget, sampai sini lihat tempat tinggalnya neraka. Karena ngelihat neraka,
lihat adab tadi, lihat siksa adab, tidak mau dia ketemu sama Allah, tidak mau dia mati, itu tidak mau, karena dia nggak mau ketemu dengan Allah, Allah juga nggak mau ketemu dengan dia, alias Allah tidak akan merahmatinya. Kenapa? Karena dia tidak mau ketemu dengan Allah karena ngelihat neraka tadi itu. Jadi orang itu kalau udah seperti itu keadaannya, udah wassalam aja, naudzubillah min syarri dzalik. Semoga untuk kita surga tanpa neraka ya, amin Allahumma. Akhrajahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis siapa Imam Muslim, wa Ibnu Majah min hadisi Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa Ibnu Mubarak dan Ibnu Mubarak dan Ibnu Mubarak min hadisi Anas, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Faslun, ai hadza faslun, ini penjelasan ya, fasal ini penjelasan. Hadal hadisu, hadis ini, wa in kana mufassiran mubinan, sekalipun sudah menafsirkan dengan sangat jelas. Jadi hadis itu ada hadis muhkam, ada hadis mutasyabih. Jadi ada hadis yang muhkamat, hadis yang muhkam, ada hadis yang mutasyabih. Hadis yang enggak usah butuh penjelasan yang jelimet karena sudah jelas. Tapi ada hadis yang memang mutasyabih, jadi perlu penjelasan dari ahlinya yang detail untuk kita bisa memahami. Nah, hadis-hadis tentang ini enggak usah dijelaskan panjang lebar, sudah jelas, wis cetha welo-welo. Faqat ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa laisa fi tafsir hadal hadis, dalam menafsirkan hadis ini, anna sungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata li Syurai, kepada Syurai ibn Hani, wa qad sa'alaha amma sami'a min Abi Hurairah radhiyallahu an, wa laisa billadhi tadhabu ilaihi, walakin idza sakhkhasal basaru wa hashraja sadru wa qsha'aral jildu fasannajat al-asabi'u fa inda dzalika min man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'a Allahi karihallahu liqa'ahu. Kharajahu Muslim, wallahu a'lam bishawab. Monggo break adzan dulu.
Saya tambahkan sedikit. Dalam kitab ini juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, seseorang itu 1 tahun sebelum kematiannya, Allah akan utus kepadanya 1 malaikat yang akan membimbing dia guna husnul khotimah. Sampai orang-orang berkata, si fulan telah mati dalam keadaannya yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau orang itu jubahat, maka akan diberikan kepadanya setahun sebelumnya itu bahkan setan untuk menggoda dia supaya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sampai orang berkata, si fulan mati dalam keadaannya yang terburuk. Kalau dalam penjelasan yang lain yang pernah saya baca, orang itu kalau di hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah maksudnya, hadisnya sahih dan sahih periwayatannya, kalau orang itu baik, sebelum matinya itu dikawal oleh malaikat rahmat. Jadi ada malaikat pendahulu yang mengawal dia, dan itu malaikat rahmat. Kalau di hadisnya diterangkan, malaikat itu bisa dilihat oleh orang yang akan mati itu sejauh mata memandang. Kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah, sehingga orang yang akan mati itu mau cerita ke keluarganya dia mau mati itu kadang dibuat lupa atau teralihkan ngomong yang lain, atau begitu jelasnya dia cerita tapi yang diceritai itu gak mudeng, gak paham, kadang begitu. Mungkin sebagian kita ketika ada orang wafat pas kumpul ngomongnya apa? Oh berarti kemarin beliau ngomong gini maksudnya meninggal ini berarti itu. Saya masih ingat ada guru saya dulu ketika mau meninggal beliau bilang, pada tanggal segini SIM saya habis, dia bilang gitu. SIM saya habis. Pada hari yang dimaksud beliau meninggal. Kata teman-teman, ya Allah, beliau kemarin ngomong SIM-nya habis, berarti mungkin ini maksudnya begitu. Ada jamaah saya itu di Jati Asih, sebelum wafat sering ngomong ke keluarganya sambil ngeliat cucunya itu biasanya beliau yang ngomong. Kata beliau, nanti kalau bapak pergi yang jaga adik siapa gitu. Pikiran keluarganya pergi itu keluar kota gitu maksudnya. Ternyata pergi yang dimaksud beliau wafat ternyata. Itu seperti itu. Atau ngomongnya begitu jelas, cuman yang diomongi gak mudeng. Allah yarham ayah saya itu wafat, sebelum wafat itu beliau ceramah ya. Kata beliau pas ceramah itu, kata depan jamaahnya beliau ngomong, ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Setelah ini yang melanjutkan anak saya, kata ayah saya saat itu gitu. Dan betul itu ceramah terakhir beliau itu. Dan setelah itu yang melanjutkan adik saya. Dakwah sampai sekarang di kampung itu adik saya. Nah itu contoh saja. Jadi sebenarnya sudah Allah beritahukan gitu loh. Cuman yang bersangkutan mau cerita itu kadang dibuat lupa, atau baru ngomong sebagian ngalih ngomong yang lain, atau jelas ngomongnya cuman yang diomongi gak mudeng gitu. Itu kalau orangnya baik, malaikat yang menemani itu malaikat rahmat namanya, membantu yang bersangkutan guna husnul khotimah. Dan saya ketemu dengan beberapa orang itu menjelang wafatnya itu dibuat husnul khotimah oleh Allah. Ini satu contoh ya. Ada seorang ayah, dia ngomong kepada anaknya, yang cerita ke saya itu anaknya. Kata ayahnya itu ngomong gini, antarkan saya ke orang-orang yang kepada mereka ayah punya hutang dan janji. Maka anaknya ini nganter bapaknya ketemu sama orang-orang yang kepadanya bapaknya ini punya janji atau punya hutang. Selama kurang lebih 3 pekan itu nganter pokoknya. Kurang lebih selama 3 pekan nganter itu. Ya gak sekaligus, cuman dalam waktu 3 pekan itu. Begitu selesai semuanya, apa kata beliau? Alhamdulillah, urusan saya dengan sesama sudah beres, tinggal dengan Tuhan saja, dengan Allah saja. Nah, itu kata beliau itu gitu. Nah tapi sebaliknya loh ya, kalau orang itu juahat,
ada malaikat pendahulu yang menemani. Kalau di hadis itu bukan setan. Kalau kata Siti Aisyah setan tadi ya. Kalau di dalam hadis itu bukan setan, tapi malaikat adab. Kalau malaikat adab itu tidak menghalau setan-setan yang datang. Jadi yang nggak bertentangan dengan penjelasan Siti Aisyah juga. Setan itu kalau ada orang yang mau mati, iblis itu mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk memalingkan orang ini dari la ilaha illallah, sehingga matinya itu suul khatimah, naudzubillahi min syarri dzalik. Sehingga tidak jarang ada orang yang memang dasarnya zalim, ketika mau mati itu jubahat itu malah tambah jadi gitu. Tapi ada juga orang yang tadi baik, menjelang wafatnya semakin lebih baik. Semoga kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hablum minallah ya. Suap. Oke, di dalam surah Ali Imran ayat 112 itu Allah berfirman, wa duribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali, berarti kalau kita tidak mau terhina, lakukan dua hal ini. Saya ulang ya, berarti kalau kita tidak mau terhina dimanapun kita berada, lakukan dua hal ini. Apa itu? Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi dengan tali perjanjian dengan Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maksudnya apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita, sekaligus, tidak boleh dipisah. Kalau ingin tidak terhina dimanapun kita berada. Karena di Ali Imran ayat 112 itu Allah menyatakan, wa duribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Mata nih Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi Pak? Ada lagi. Cukup? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.